wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Max Kun SH LLM. Yang kami hormati Analis Hukum Ahli Muda dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Bapak Syarif Maroni SHMH. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para tamu undangan dan peserta kuliah umum yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara kuliah umum pada siang hari ini. Selamat datang pada acara kuliah umum mengungkap tindak pidana kelautan dan perikanan serta korelasi pemberantasan TPPU. Adapun kuliah umum ini merupakan rangkaian kegiatan dari Dies Natalis yang ke-72 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Mari kita melangkah ke acara pertama, yaitu sambutan sekaligus berkenan membuka kuliah umum secara resmi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada Bapak Profesor Dr. Maskun SH LLM. Dengan hormat disilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya. Kayaknya nih puasa semua, Dek, kayaknya. Karena saya lihat muka-mukanya. Tapi senyum-senyum kayak juga, Kak Kodong. Karena penting tuh kok senyum ini. Pertama yang tentunya yang kita hormati, kita berikan respect dan penghargaan kita yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syarif Maroni SHMH. Terima kasih banyak Pak udah gabung untuk memeriahkan bagian dari Dies Natalis Fakultas Hukum yang ke-72. Yang saya hormati juga tentunya Ibu Dr. Triveni Widayanti SHMH dan ya dua dosen baru di samping kiri saya, Ibu Nadia dan Ibu Nuragifa. Dan tentunya audiens yang ada dan mahasiswi yang berkenan untuk hadir juga pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan sehingga kemudian kita bisa hadir. Ini namanya majelis ilmu ini. Majelis ilmu karena di bulan suci Ramadan, kalau saya pernah membaca dalam sebuah hadis, majelis-majelis ilmu itu sebenarnya di setiap sudutnya itu ada 4 malaikat. Setiap sudut malaikat menyaksikan sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari sebuah majelis ilmu. Ya, karena banyak hal yang akan kalian dapatkan dari Bapak narasumber kita. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi teragung yang menjadi teladan bagi kita semua. Saya kemarin sore ketika menghadiri penutupan MTQ dan mendengarkan Sahril Quran yang dimenangkan oleh mahasiswa FKG kalau nggak salah ya, dan bercerita tentang ketokohan seorang Rasulullah, itu kemudian menggetarkan untuk saya pribadi, dan itulah yang kenapa kemudian dia menjadi teladan. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sempat bisik sedikit Pak Syarif, tolong dong distimulus sedikit, dibuat agak sedikit menggreget gitu, karena persoalan kelautan dan perikanan ini adalah sebuah persoalan besar yang selalu kita sampaikan bahwa mahasiswa hukum itu ingat bahwa visi misi Unhas itu adalah kemaritiman. Turunan dari sebuah kemaritiman itu sebenarnya turun di visi misi program studi dan seterusnya. Lebih detailnya turun kepada mata kuliah, lebih detailnya lagi turun kepada kesadaran kita, aware-nya kita terhadap isu-isu kelautan dari perikanan. Tapi saya harus bilang bahwa saya sangat berharap forum ini menjadi sebuah forum yang sangat luar biasa yang bisa dieksplor sebesar-besarnya. Nitip Pak, supaya distimulus sedikit lah adik-adik ini, supaya mereka mau belajar tentang area kelautan dan perikanan secara keseluruhannya, tentunya dari aspek hukumnya. Bicara tentang TPPU itu hanya bagian terkecil dari impact yang kemudian muncul dari sebuah diskusi tentang kelautan dan perikanan.
sedikit di antara teman-teman mahasiswa S1, S2, dan S3 yang mau belajar tentang area hukum perikanan ataupun area hukum yang berhubungan dengan isu-isu kelautan dan perikanan. Sedikit yang menulis skripsi, sedikit yang menulis tesis, dan sedikit yang menulis disertasi untuk hal tersebut. Apalagi jurnal. Sementara di luar sana banyak sekali isu yang harusnya kalau di ruangan ini ada 40 mahasiswa dan di ruangan Zoom ada 100 mahasiswa. 140 judul itu tidak akan cukup untuk dituliskan dalam bentuk karya-karya ilmiah seberhubungan dengan area hukum kelautan dan perikanan. Apalagi kita di Fakultas Hukum ini ada materi atau ada mata kuliah yang memang khusus tentang hukum atau pola ilmiah pokok kita tentang hukum hukum laut. Kalau bukan kalian, kalau bukan kita yang care, karena kita ini mahasiswa dosen, ya mungkin areanya banyak meneliti, menulis. Kalau bukan kita, siapa lagi? Supaya kita bisa menjadi sources-nya sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bicara dalam konteks tindak pidana dan sebagainya, salah satu yang kekurangan kita kan sebenarnya adalah sources. Sources orang Indonesia yang ngerti tentang persoalan atau problematika kelautan dan perikanan. Itu dalam amatan saya Pak selama ini termasuk karena kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan riset yang saya lakukan memang di area kelautan dan isu-isu perikanan. Sehingga ini kemudian menjadi penting. Kalau kalian masih ingat beberapa tahun kemarin ketika Ibu Menteri yang lalu di masanya Ibu Susi cerita tentang baby lobster dan lain sebagainya, itu cerita-cerita yang kalian nggak bisa pandang remeh kalau menurut saya. Saya nggak tahu apakah di dalam ruangan sini ada yang pernah makan lobster atau enggak. Tapi kan ironi kan orang Indonesia kaya akan lobster tapi nggak pernah makan lobster. Iya, akhirnya cari di luar ke restoran bayar mahal. Terus gaya-gayaan. Padahal dia nggak tahu si baby lobsternya itu berasal dari perairan Indonesia. Itu loh yang contoh-contoh sedikit kecil gitu itu yang harus membuat kita aware. Ya, jadi kalau kalian bilang saya nggak pernah makan lobster, nggak, orang Indonesia harus makan lobster menurut saya. Wong babynya memang baby lobsternya dari Indonesia kok, ya kan? Ah, itu contoh-contoh sedikit yang mudah-mudahan bisa memantik kita, apalagi kalau bicara misalnya, ah, kalau saya tanya kalian pernah makan ikan Napoleon nggak? Nggak kan? Nggak kena kalian, nggak tahu kalian yang mana ikan Napoleon. Padahal ikan itu mahal, susah lagi didapatnya, nggak pernah dimakan lagi, ya kan? Ah, maksud saya manfaatkan momen ini di tengah-tengah kita sudah hadir expert di bidang ini. Sayang kalau kalian tidak gunakan. Tadi itu contoh lobster, Napoleon itu hanya segelintir kecil dari persoalan yang terjadi misalnya ketika kita bicara tentang illegal fishing dan lain sebagainya. Nanti materinya akan banyak diulas dengan baik oleh pemateri kita. Maka mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Serip Maroni, SHMH, dinyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih mewakili pimpinan fakultas dengan Fakultas Hukum Unhas. Mohon maaf untuk tidak membersamai kita membuka karena pada saat yang bersamaan juga harus membuka acara di tempat yang berbeda. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Maskun SHLLM atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu kuliah umum dengan tema mengungkap tindak pidana kelautan dan perikanan serta korelasi pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang akan dipaparkan oleh narasumber kita Bapak Sherry, oleh moderator kita Ibu Dr. Triveni Widayanti SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, beneran lemes kayaknya seperti yang dibilang Prof. Maskun tadi. Kayaknya puasa semua ini, detik-detik terakhir ini menjelang Lebaran dan menjelang liburan.
Oke, yang terhormat Bapak Serif Maroni SHMH selaku dosen tamu pada hari ini. Yang terhormat pada Profesor Dr. Maskun SH LLM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Oke, Bismillah. Saya lanjut lagi ya. Yang terhormat Ibu Nadia dan Ibu Nur Agifa selaku dosen baru di Fakultas Hukum ini. Kemudian yang terhormat adik-adik semua yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Eh, Sebelum memulai dari perkuliahan ini, saya bacakan sedikit secara singkat daftar riwayat hidup beliau, Pak Serif. Bapak Serif Maroni ini merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. S1-nya angkatan 2001, lulusnya tahun 2005, jadi sama dengan saya, jadi seangkatan. Kemudian S2-nya juga berasal dari Fakultas Hukum, S2 Hukum Pidana di tahun 2005 dan selesainya di tahun 2009. Beliau masuk di KKP di tahun 2015 dan saat ini beliau merupakan penyidik PNS KP, analis hukum ahli muda PPNS Perikanan di Direktorat Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Serif untuk memaparkan materinya yang akan disampaikan. Terima kasih. Diizin. Terima kasih Putri. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Pertama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah akhirnya saya kembali ke kampus setelah terakhir kapan ya? Mungkin 2014 itu kalau pada saat ngurus-ngurus berkas dulu. Ini suatu kebanggaan bagi saya untuk kembali ke kampus membawakan materi mata kuliah umum terkait dengan tindak pidana perikanan. Nah, awalnya ini aku cerita dulu ya sambil menunggu slide yang disiapkan oleh panitia. Awalnya ini aku minta izin ke bos saya, direktur di penanganan pelanggaran untuk membawakan materi ini. Iya, diizinkan. Ya, tapi akhirnya harapannya izinkan ini sekalian dengan surat perintah perjalanan dinas. Nah, tapi nggak diizinkan dengan menggunakan itu. Akhirnya ya saya mengambil cuti. Karena kalau di kepegawaian kalau di pemerintahan itu kalau kita sudah ada keluar surat perintah perjalanan dinas ya dibiayai oleh negara kan. Nah, kebijakannya Pak Direktur saya itu hari enggak usah dibiayai oleh enggak pakai perjalanan dinas, tapi ambil cuti aja. Nah, awalnya berpikir juga, waduh, nombok lagi nih. Tapi karena kecintaan saya, kerinduan saya terhadap kampus dan penghormatan kepada Prof. Hamzah karena telah mengundang, akhirnya saya kesempatan untuk hadir langsung memberikan materi daripada saya memberikan materi via Zoom nanti gak jelas. Nah, gitu. Sudah siap Pak Jil? Oh iya, sedikit cerita juga sambil teman-teman semua adik-adik mahasiswa masih buta nih. Bagaimana sih di Kementerian Kelautan Perikanan? Kenapa ada orang Fakultas Hukum masuk di Kementerian Kelautan Perikanan? Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan tesis yang saya ambil dulu waktu di S2. Saya ingat dulu Prof. Surya Jaya, itu Prof. Surya itu alhamdulillah lumayan dekat dengan saya, dengan kami. Diskusi itu hari tentang tesis ya, biasa kan mau ambil, biasalah, tipikor, tindak pidana korupsi kan. Tapi Prof. Surya bilang, coba cari yang lain. Jangan itu terus tentang korupsi-korupsi. Karena waktu S1 saya itu ngambil tentang tipikor terkait dengan pidana mati. Nah, akhirnya Prof. Surya sarankan cari yang lain. Dia sarankan coba ambil hukum perikanan. Karena di Unhas dulu ini masih jarang banget tentang hukum perikanan. Itu zamannya kita 2001 itu mata kuliah hukum perikanan itu tidak ada ya.
yang ada itu mata kuliah hukum laut, pasti ada. Tapi mata kuliah hukum perikanan itu enggak ada. Padahal itu apa hal yang berbeda loh tentang bagaimana pengolahan laut sama tentang bagaimana hukum perikanan. Nah, akhirnya saya mengambil tesis dengan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan yang lebih fokus kepada bagaimana korporasinya. Nah, itu tahun 2009. Nah, pada saat itu kan memang tentang tentang undang-undang perikanan baru terbit 2004. Itu masih baru. 2004, kemudian ada perubahan di tahun 2009 pada saat saya mengambil karya ilmiah tersebut, tesis tersebut. Nah, akhirnya saya mengambil tentang pertanggungjawaban tindak pidana perikanan. Nah, setelah selesai, saya lihat pendaftaran CPNS untuk KKP. Wah, bagus ini. Nah, saya daftar menggunakan sistem chat. Di chat itu sistem chat itu ya sistem yang betul-betul transparan nih. Gimana? Betul-betul transparan karena kita ujian langsung keluar nilainya. Nah, ambil sistem chat, alhamdulillah lulus. Nah, pilihan saya itu langsung memang Direktorat Penanganan Pelanggaran. Nah, di mana itu Direktorat Penanganan Pelanggaran? Tempat saya meneliti waktu S2 dulu. Nah, S2 saya kan tentang pidana perikanan. Nah, menelitinya di Kementerian Kelautan Perikanan di bagian di JNPSDKP khususnya di Direktorat Penanganan Pelanggaran. Nah, ya singkat cerita saya meneliti tentang S2 tentang pidana perikanan, masuk kerja di bagian penyidikan tentang tindak pidana perikanan. Jadi nyambung kan apa yang kita dulu buat tulisan, buat karya ilmiah nyambung dengan pekerjaan saya sampai sekarang. Nah, makanya sampai dan saat ini saya nikmati betul pekerjaan saya karena ya alhamdulillah saya cukup paham dengan apa yang dimaksud dengan ya pidana perikanan. Nah, ini tadi yang disampaikan juga oleh Kanda Prof. Maskun bagaimana tentang kelautan, tentang perikanan. Kalau di kami itu sebenarnya banyak mengawal undang-undang. Ada dibilang undang-undang kelautan dalam mata kuliah hukum laut itu kan pasti sudah banyak. Ada kita mengawal juga undang-undang perikanan. Nah, di sini masih jalan kan mata kuliah hukum perikanan. Belum lagi tentang undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, itu juga ada. Tentang undang-undang konservasi, undang-undang karantina tentang karantina ikan. Nah, itu. Jadi di KKP itu ya banyaklah undang-undang yang akan kita kawal. Nah, pada materi ini nanti saya akan lebih masuk kepada bagaimana pidananya terkait di perikanan. Bagaimana prosesnya dan bagaimana pengalaman saya dalam menangani suatu kasus. Karena kebetulan selain saya sebagai analis hukum di Direktorat Penanganan Pelanggaran, saya juga berfungsi sebagai penyidik PNS, penyidik perikanan. Jadi kan kalau di KUHP kan ada dua penyidik, penyidik Polri sama penyidik pegawai negeri sipil. Nah, kebetulan saya di Direktorat Penanganan Pelanggaran sebagai penyidik juga. Sudah siap Pak Jalil ini? Oh, oh enggak bisa ya? Oh iya, manual aja nanti. Ya next. Kita mulai ya. Nah, ini mungkin yang slide pertama ini struktur organisasinya di KKP. Di situ ada beberapa eselon 1 yang istilahnya itu Direktorat Jenderal. Nah, alumni Fakultas Hukum Unhas yang ada sekarang di KKP Pusat itu 4 orang. Ada eh, ada Kanda Husni Mubarak. Biasa itu dia dipanggil Daeng. Kanda Husni Mubarak ini senior kami, dia angkatan 2000. Dialah yang kayaknya alumni pertama yang ada di KKP deh. Dia bertugas di Sekretariat Jenderal di bagian Biro Hukum. Nah, kalau beliau itu beliau yang mengonsep terkait dengan kebijakan-kebijakan bidang perikanan atau kelautan. Jadi kalau yang mau tentang bagaimana tentang hukum perikanan, hukum laut, nah beliau karena dia konseptornya. Nah, kemudian yang kedua ada Sri Rahayu. Nah, anak didiknya betul ini. Sri Rahayu itu di Biro Kerjasama. Sri Rahayu ini kalau tidak salah banyak dulu aktif di ALSA ya. Di ALSA, di Bons. Di nama panggilannya itu Bons. Dia itu di bagian Biro Kerjasama. Nah, ya tahu kan ALSA juga tentang bank internasional dan alhamdulillah ya dia sama kayak saya. Kalau sekarang aku fokus di pidana, kalau dia di internasional. Nah, dia di bagian Biro Kerjasama. Kemudian ada angkatan 2012. Nah, ada Yusran, itu baru lulus
2 tahun lalu atau 3 tahun lalu kalau tidak salah. Beliau juga dia itu, kalau aku kan analis hukum, kalau dia itu analis peraturan perundang-undangan, dia juga yang menyusun. Dia itu penempatannya di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Nah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap itu yang mengurus terkait dengan bagaimana tata cara penangkapan ikan, alat tangkap ikan. Nah, itu semua beliau yang mengurus itu. Nah, terakhir ya saya di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Itu tusi yang utamanya itu terkait dengan penegakan hukum. Jadi kalau Pak Husni lebih banyak di depan laptop, sama Yusran lebih banyak di depan laptop, kalau aku yang turun ke lapangan. Bagaimana menegakkan aturan yang dibuat oleh Pak Husni, Yusran, kayak gitu. Next. Nah ini apa? Yang tadi ya, ini struktur organisasi di Dijen PSDKP. Di Dijen PSDKP itu ada 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 5 eselon 2 setingkat direktur. Itu ada Direktorat Pemantauan Operasi Armada. Itu pemantauan operasi armada itu fungsinya untuk ini bagaimana tentang kapal-kapal pengawas kami dalam melaksanakan pengawasan di kelautan dan perikanan. Kemudian ada Direktorat Pengawasan Kelautan, ada Direktorat Pengawasan Perikanan, dan terakhir di tempat saya Direktorat Penanganan Pelanggaran. Nah, di Direktorat Penanganan Pelanggaran ini yang mengurus semua terkait dengan pemberian sanksi administratif, bagaimana proses penyidikan. Nah, itu di tempat kami. Nah, di PSDKP juga mempunyai beberapa UPT. Nah, UPT ini yang tersebar ada di Sumatera, itu ada di Batam, kemudian di dalam Pulau Aceh, di Jawa ada di Jakarta. Sebenarnya kalau di Makassar kita tidak punya UPT setingkat pangkalan ataupun stasiun, tapi kita setingkat Satwas. Dia hanya yang garis komandonya ada di pangkalan PSDKP Bitung. Next. Nah, ini adalah landasan filosofi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kita bisa lihat di sini terkait dengan Undang-Undang 31, kemudian ada tentang Code of Conduct Responsible Fisheries (CSRF), kemudian ada dari FAO. Ini semua muaranya kepada pengawas perikanan. Nah, kemudian filosofinya bagaimana konsep kelautan perikanan itu kita pijakan utama itu ada 3 hal. Bagaimana keberlanjutan, bagaimana kesejahteraan, dan kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kepentingan pembangunan nasional. Nah, inilah landasan filosofisnya. Nah, kemudian tugas kewenangan PSDKP ini lebih terkait kepada pengawasan kepatuhan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi intinya kita mengawasi pelaku-pelaku usaha. Dia patuh tidak terhadap undang-undang, patuh tidak terhadap aturan. Nah, kalau tidak patuh, ya ada proses penegakan hukum di dalamnya. Nah, proses penegakan hukum di kami itu ya melalui penyidikan, ada juga melalui pemberian sanksi administratif. Nah, bagaimana kapan kapan dilaksanakan penyidikan, kapan dilaksanakan sanksi administratif, itu nanti kita jelaskan. Next. Nah, ini terkait dengan kewenangan pengawasan kelautan dan perikanan di laut. Nah, ini biasa lebih kepada hukum laut sih. Nah, yang jelas kalau di laut itu terbagi beberapa area ya. Ada laut teritorial yang sampai kepada 4 mil, kemudian zona ekonomi eksklusif yang sampai 12 mil ke atas, kemudian laut lepas. Nah, di pasal 73 Undang-Undang Perikanan, penegak hukum itu di bidang perikanan itu ada 3. Ada Angkatan Laut, ada kepolisian, dan kami penyidik perikanan. Nah, kalau Angkatan Laut itu wilayah operasinya itu di wilayah zona ekonomi eksklusif. Kalau dari kepolisian itu wilayah operasinya itu lebih kepada laut teritorial. Nah, kalau kami di Dijen PSDKP ya dari laut teritorial sampai kepada zona ekonomi eksklusif. Nah, tapi misalnya ada dari kepolisian menangkap pelanggar pelanggar kapal yang melanggar di laut, itu biasanya juga kalau dia sudah tertangkap di ZEE, biasanya kasusnya diserahkan ke kami, kayak gitu. Next. Ini mungkin hanya keragaannya dulu saya bicarakan, nanti spesifik kasusnya, dan nanti kita lebih banyak mantap pada forum diskusi aja ya. Nah, ini keragaan kami, ada 14 UPT, ada di Lampulo, Jakarta, Benoa, Bitung, Tual, Batam, Pontianak, Cilacap, Tahuna, Kupang, Ambon, Biak, ada 14 UPT. Kemudian infrastruktur pengawasan kami ada 34 kapal pengawas
2 pesawat patroli dan 91 unit speedboat. Untuk SDM pengawasannya itu kita mempunyai SDM itu ada pengawas perikanan. Nah, pengawas perikanan inilah eh, yang bertugas untuk pemberian nanti sanksi administratif ketika ada pelanggaran sanksi administratif. Ada jumlahnya di kami itu 657 orang. Nah, kemudian ada pengawas kelautan atau dikenal dengan Polsus, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada 388 orang. Nah, ini kewenangannya ini terkait dengan Undang-Undang PWP 3K. Nah, Undang-Undang PWP 3K. Kalau yang pengawas perikanan itu terkait dengan pengawasan di Undang-Undang Perikanan. Nah, dia itu mengawasi bagaimana pelaku usaha melakukan penangkapan ikan, bagaimana pelaku usaha melakukan pembudidayaan ikan, bagaimana pelaku usaha melakukan distribusi ikan. Nah, ini semua kewenangan pengawas perikanan. Kalau PWP 3K, Polsus, ini lebih kepada pengawasan terhadap wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Contoh kecilnya, bagaimana ketika hotel, ada kan biasa ada hotel atau cottage dibangun di sekitar wilayah pesisir. Nah, sesuai tidak dengan aturan. Nah, ini yang diawasi. Kemudian tentang yang paling sering sekarang itu tentang banyak tambang-tambang pasir, kemudian penambangan-penambangan yang tidak memiliki izin PKKPRL ataupun tentang kabel laut si Polsus PP3K. Nah, ada juga personil kami penyidik pegawai negeri sipil. Nah, itu saya termasuk di situ. Nah, ini kalau ada proses apa eh, indikasi pelanggaran yang ada indikasi pidananya, nah ini kami proses di sini di PPNS Perikanan. Nah, yang terakhir awak kapal. Awak kapal ini itu fungsinya dia yang patroli, patroli di laut. Nah, jadi adik-adik jangan kira saya ini patroli di laut, enggak. Saya ini orang di darat. Yang patroli di laut itu awak kapalnya itu. Jadi awak kapal dia kan kami punya 34 kapal pengawas tuh yang tersebar di laut kita. Dia yang mengawasi semua. Kemudian ketika ada penangkapan, ya ditangkaplah oleh awak kapal. Nah, kemudian diserahkan ke darat, diserahkan dulu kepada pengawas perikanan ataupun Polsus. Ketika ada indikasi pidana, baru diserahkan ke penyidik ketika ada indikasi pidana. Tapi semua proses itu melalui gelar perkara atau ekspos. Gelar perkara atau ekspos ini kayak bilang kita meneliti suatu peristiwa pelanggaran dulu, diteliti dulu peristiwa sanksi administratif atau ada indikasi pelanggaran pidana atau keduanya. Ketika ada indikasi pelanggaran hanya pelanggaran sanksi administratif, nah apa pelanggaran administratif maka hanya diberikan sanksi administratif. Tapi kalau ada indikasi pidananya ya maka kita lanjut proses penyidikan. Nah, untuk kemudian kita punya Regional Monitoring Center. Ini kayak pusat pengendalian. Jadi di setiap kapal-kapal itu, apalagi yang kapal Indonesia itu mempunyai sistem namanya VMS, Vessel Monitoring System. Itu kayak pemancar sinyal. Jadi di command center kami bisa mengetahui pergerakan-pergerakan kapal. Nah, setiap kapal perikanan itu wajib mempunyai VMS. Nah, bagaimana dengan kapal asing? Nah, kalau kapal asing memang intinya kalau kapal asing dilarang masuk di Indonesia. Dilarang masuk di Indonesia. Nah, tentu dia tidak punya VMS. Bagaimana kita mendeteksi masuk kapal asing? Kita juga bisa deteksi menggunakan ICE. Nah, ini juga identifikasi. Itu pakai pemancar juga. Penggunaannya itu ICE. Nah, tapi ada juga biasa kapal ikan asing yang tidak menggunakan ICE. Nah, itu biasa kita temukan ketika ada patroli-patroli dari kapal pengawas kita. Yang jelas pergerakan kapal sampai pergerakan pola kapal menangkap itu kan ada kapal penangkap ikan itu punya identik pergerakan ketika dia melakukan penangkapan ikan. Nah, itu semua bisa dideteksi melalui command center. Nanti ini hubungannya dengan alat bukti elektronik kalau kita masuk ke proses penyidikan. Tapi nanti saya jelaskan. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang sistem pengawasan menggunakan VMS, ICE dan satelit. Next. Nah, ini isu pemberantasan tindak pidana perikanan dan tindak pidana related crime dan crime associated with this.
kegiatan penangkapan ikan yang ilegal. Misalnya dia menangkap ikan tanpa izin atau dia menangkap ikan sudah punya izin tapi tidak menangkap di daerah yang telah ditentukan. Nah, itu hal-hal itu yang ilegal. Kemudian ada namanya unreported, yang U-nya itu ya, unreported fishing. Nah, ini ketika ada penangkapan ikan dia tidak menginformasikan berapa ikan yang ditangkap atau dia tidak apa dia menangkap ikan tapi tidak kembali ke pelabuhan asalnya. Nah, itu jadi unreported. Kemudian ada unregulated fishing. Nah, ini yang tidak diatur. Nah, contohnya kayak bagaimana? Itu kayak sport fishing. Pernah ada acara, kalau tidak salah di televisi itu ada acara mancing mania. Nah, itu juga yang yang perlu menjadi perhatian juga ya. Jangan juga sampai kebablasan kita karena hobi mancing sembarangan. Nah, itu juga terkait dengan unregulated fishing. Nah, di irisan antara you fishing dengan fishing related crime ini ada destructive fishing. Nah, inilah destructive fishing yang banyak terjadi. Di antara kalian ada apa selain mahasiswa ada juga Pak Basit. Beliau ini kades di Pangkep dan katanya tadi informasinya beliau sengaja datang karena di wilayah tindak pidana perikanan, makanya beliau mau ikut. Nah, ini destructive fishing. Nah, ini destructive fishing. Ini banyak ini penggunaan cara menangkap ikan yang berbahaya, misalnya dengan menggunakan bom, menggunakan bius. Nah, ini semua cara-cara berbahaya. Banyak terjadi di mana? Nah, salah satunya banyak terjadi di Pangkep. Nah, kemudian fisheries related crime. Nah, ini kejahatan yang terjadi di seluruh rantai kegiatan perikanan, misalnya kayak korupsi, TPPU. Nah, ini yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan. Rincinya di mana nanti akan saya jelaskan. Irisan antara fisheries related crime dan crime associated with the fisheries sector itu menghasilkan human trafficking. Kasus Benjina dulu, human trafficking. Nah, sekarang juga banyak modus penggunaan kapal ikan untuk penyelundupan manusia. Nah, selain itu yang tadi yang paling kanan ini crime associated with the fisheries sector itu banyak biasa kapal perikanan itu dipakai untuk menyelundupkan narkoba. Ini banyak terjadi di wilayah Sumatera. Menyelundupkan narkoba atau menyelundupkan barang-barang dari luar yang tidak kena cukai, nah, yang tidak kena bea. Nah, itu banyak menggunakan kapal-kapal perikanan. Pernah saya lupa tahun 2020 kalau tidak salah atau 2019 di Batam kita temukan kapal perikanan membawa narkoba. Ya, karena kami tidak berwenang melaksanakan penyidikan terkait tindak pidana narkoba, ya maka kami serahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Next. Ini tadi saya sudah jelaskan bagaimana IUU fishing dan destructive fishing. Next saja. Kemudian isu IUU fishing tadi saya isu IUU fishing terkait penggunaan nakoda nelayan asing, ada transshipment ilegal di laut. Transshipment ilegal ini kayak gini ya. Ada dua kapal di laut, kapal penangkap sama dengan kapal pengangkut. Nah, aturannya itu kapal penangkap ikan itu harus kembali ke pelabuhannya supaya dicatat berapa ikan yang kalian tangkap. Karena ini konsep terkait filosofi lagi tadi yang di slide kedua, konsep keberlanjutan sumber daya perikanan. Nah, banyak yang nakal nih pelaku-pelaku usaha. Dia melakukan transshipment di laut menggunakan misalnya kapal penangkap A, hasil ikannya itu diserahkan kepada kapal yang pergi keluar, biasa ke Singapura kemana. Nah, ini sehingga tidak tercatat semua stok-stok ikan. Nah, ini juga sebagai salah satu pelanggaran. Kemudian mematikan VMS atau ICE. Inilah beberapa isu terkait dengan IUU fishing. Next. Ini strategi pengawasan untuk mencegah illegal fishing. Kami punya 4 strategi di setiap tahapan-tahapan mata rantai kegiatan perikanan. Pertama di before fishing. Kemudian di while fishing ketika kegiatan perikanan. Kemudian di after fishing dan post landing. Di before fishing itu ya kita harus disinilah peran pengawas perikanan. Bagaimana persyaratan administrasi kelayakannya sebelum dia berangkat menangkap ikan. Ini harus terpenuhi semua. Nah, kemudian pada saat kegiatan perikanan atau wild fishing. Nah, ini
ini banyak terjadi misalnya dia menggunakan alat tangkap terlarang. Nah ini nih di kegiatan pada saat kegiatan perikanan. Kemudian kegiatan pendaratan ikan. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa semua ketika kapal melaksanakan kegiatan penangkapan ikan ya harus kembali ke pelabuhannya. Nah ini kemudian di post landing pada saat pembongkaran atau bagaimana distribusi hasil perikanannya. Apakah dijual di tempat lelang tersebut atau masuk dulu ke gudang-gudang distribusi. Nah ini yang diawasi oleh pengawas perikanan. Ketika ada terjadi indikasi pidana, barulah kami masuk di situ. Next. Ini daerah rawan IUU fishing. Kalau di sekitar Sumatera di sana itu banyak dari kapal-kapal Vietnam, kapal-kapal Malaysia. Kalau di atasnya Sulawesi Utara, Bitung itu banyak kapal dari Filipina. Nah, wilayah laut kita kan sudah terbagi di WPPNRI. Ada dari 571 sampai 718. Ini sudah mengerti enggak tentang WPPNRI? WPPNRI itu wilayah pengolahan penangkapan ikan Indonesia, perikanan Indonesia. Nah, ini terbagi ada 9 WPPNRI. Nah, ini titik-titik yang rawan di Sumatera. Kemarin kami tangani kasus ada kapal ikan asing itu bendera Malaysia dan nakodanya itu dari Myanmar. Nah, ini juga banyak modus kan, benderanya Malaysia tapi nakodanya Myanmar. Nah, itu nanti kami cerita di belakang tentang penanganan kasus. Next. Nah, ini peta kerawanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Nah, ini alat penangkapan ikan ini maksudnya ada alat penangkapan ikan yang memang dapat digunakan, ada juga alat penangkapan ikan yang tidak dapat digunakan. Nah, apa aja yang dilarang? Nah, itu tadi ada troll, cantrang, sondong, arat, dogol. Ini biasanya istilah-istilah ini saya kurang paham sebenarnya kalau teknis perikanan, kalau teknis tentang alat tangkapnya. Nah, biasa berbeda bahasanya antara nama alat tangkap dengan nama alat tangkap di Sumatera sama nama alat tangkap di Jawa. Yang di layar ini nama alat tangkap yang umum kayak troll. Ini troll yang paling banyak dilarang yang dilarang di Indonesia. Kenapa dilarang? Karena itu merusak. Karena dia ini kalau troll ini menggunakan alat pemberat di bawah. Jadi ketika menggunakan alat tangkap troll itu dia menyapu semua spesies-spesies yang ada di laut. Nah, padahal ketika kita melakukan kegiatan penangkapan ikan, itu sudah harus ditentukan ikan apa sih sebenarnya yang kalian mau tangkap. Sudah ditentukan. Nah, ketika dia menggunakan alat tangkap troll itu dia tidak peduli. Semua spesies ikan bisa terangkut ke situ. Apalagi sampai merusak terumbu karang. Nah, itulah semua kalau ada pelanggaran begini, ini semua masuk ke tindak pidana perikanan. Maka dilaksanakan proses penyidikan. Nah, kalau yang ini terkait dengan destructive fishing. Nah, ini banyak. Kalau di Sulawesi, di wilayah Morowali dan wilayah Pangkep, wilayah Bone, Takalar, dan di bawah Selayar, itu yang paling rawan terkait destructive fishing ini. Next, ini jalur distribusi amonium nitrat. Ini amonium nitrat ini kebanyakan yang sebagai bahan untuk meracik bahan peledak. Nah, ini banyak masuk dari wilayah Malaysia. Inilah jalur-jalur yang kita identifikasi bersama Barreskrim terkait dengan eh, bahan baku untuk pembuatan tipe bom destruktif ini sebenarnya berbeda. Kalau di wilayah barat, wilayah Sumatera, tipenya itu dia itu bomnya itu kayak bola, dia bentuk bola. Kalau main di wilayah timur, dia tidak berbentuk bola, tapi berbentuk botol. Di Sulawesi itu bentuknya botol, di wilayah-wilayah timur itu bentuknya botol. Tapi kalau di wilayah barat dia itu bentuknya bola. Next. Nah ini tadi yang diceritakan Prof. Mas Kun tentang penangkapan benih lobster. Nah itu benih lobster, itu kayak dibilang narkoba di laut. Nilainya itu satu benih aja itu luar biasa. Nah inilah yang banyak menjadi pro kontra perdebatan terkait ekspor dari benih lobster ini. Kalau dulu zamannya Bu Susi tegas melarang.
kemudian pergantian menteri, kembali dibuka keran ekspor. Ya begitu terus. Ini menjadi perdebatan terkait dengan benih lobster. Kemudian distribusi hasil perikanan. Nah ini banyak termasuk benih lobster sebenarnya di dalam ini. Ini masuk ke Cina, ke Thailand, ke Vietnam. Next. Nah, kita masuk ke intinya tentang penegakan hukum. Penegakan hukum di bidang kelautan perikanan itu modelnya 3. Pidana, sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, pengenaan pidana apa yang kami kawal, PPNS yang mengawal undang-undang itu undang-undang perikanan, undang-undang PWP 3K, kemudian undang-undang karantina. Nah, pengenaan pidana ini lebih kepada undang-undang, kita mengawal terkait tindak pidana perikanan, tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian yang kedua, pengenaan sanksi administratif. Nah, ini pengenaan sanksi administratif ini dilaksanakan oleh pengawas perikanan ataupun Polsus. Nah, pelanggarannya bagaimana? Nanti ada rigidnya di bawah. Yang jelas di dalam aturan-aturan undang-undang perikanan ataupun undang-undang PWP 3K telah membatasi yang mana pelanggaran pidana, yang mana pelanggaran administratif. Turun ke PP, peraturan menteri, turun ke peraturan Menteri Kelautan Perikanan, semuanya ada diatur. Yang mana ranah administratif, yang mana ranah pidana. Contoh kecil, yang masuk ranah pidana itu terkait itu tadi, alat penangkapan ikan. Misalnya dia menggunakan troll atau destructive fishing, itu pasti langsung otomatis pidana. Atau dia memalsukan dokumen, otomatis langsung pidana. Memalsukan dokumen ya. Nah, kalau yang sanksi administratif kayak gimana? Misalnya dia sudah punya dokumen perikanan tangkap, dia harus menangkap di wilayah A, tapi dia menangkap di wilayah B. Nah, itu dikenakan sanksi administratif. Atau misalnya dia matikan VMS, nah itu hanya pengenaan sanksi administratif. Tapi kalau sudah bicara ada kerusakan, nah masuk ke pidana. Nah, khusus untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, itu tidak ada dalam Undang-Undang Perikanan. Yang ada di Undang-Undang PWP 3K. Ini misalnya kayak ada kapal tabrak terumbu karang. Itu biasa banyak terjadi di Papua. Nah, ini dikenakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di situ ada tim khusus untuk menentukan berapa kerugian atas tabrakan kapal itu terhadap karang. Nah, itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, ini grafik jumlah kasus yang kami tangani dari 2018 sampai 2024. Kalau yang hijau ini kasus yang ditangani ya. Yang biru ini kasus pidananya. Nah, kenapa kenapa makin ke sini makin sedikit kasus yang kita perjustisia atau dilaksanakan penyidikan? Ya, karena ada perubahan paradigma baru semenjak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kan salah satunya yang masuk itu Undang-Undang Perikanan. Nah, di Undang-Undang Perikanan itu di Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan Undang-Undang Perikanan ada reduksi beberapa pasal yang tadinya dia dikenakan dengan pasal pidana direduksi menjadi pengenaan sanksi administratif. Banyak yang bilang bahwa ini sebagai konsep ultimum remedium. Ya betul, ini konsep ultimum remedium. Bahwa pengenaan pidana itu adalah jalan terakhir. Tapi kalau saya pribadi tidak berpandangan demikian. Yang jelas sudah ada inti dari Undang-Undang Cipta Kerja ini bahwa sudah ada koridor yang mana pidana, yang mana sanksi administratif. Ketika dia sudah ada pelanggaran penggunaan bom ikan, ya udah otomatis itu pidana, tidak berlaku prinsip ultimum remedium. Next. Ini grafik ini yang tahun 2024 ya yang kami tangani grafiknya. Tindak pidana kelautan dan tindak pidana perikanan ini masih sedikit karena masih masuk bulan keempat ya. Next. Ini kapal tangkapan pelanggaran bidang kelautan. Ada kapal Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Nah, yang satu kapal Malaysia ini itu kebetulan kami sendiri yang tangani di Batam. Nah, di situ kami membuat terobosan. Sebenarnya kalau menangani kasus kapal asing, jangan kira teman-teman bahwa itu kasus rumit. Sebenarnya kalau kapal asing malah itu kasus yang mudah dibuktikan. Karena ya sudah nyata-nyata dia melanggar wilayah batas laut kita. Dan biasa kalau kapal asing itu dia jarang ada didampingi oleh lawyer.
Jadi kurang challenge-nya. Tapi ketika ancamannya di atas 5 tahun ya pasti tetap kita sediakan. Nah kemarin kami tangani kasus kepala singa ini di Batam karena kan biasanya kalau penyidik pusat itu menangani kasus itu ketika sudah kasusnya sangat berat atau menjadi atensi atasan. Nah kami tangani kasus ikan asing ini yang masih sebenarnya masih tergolong muda karena kami mau buat terobosan. Nah kemarin kami menggunakan penggunaan alat bukti elektronik dalam kasus Batam ini. Kami menggunakan barang bukti elektroniknya itu berupa 6 foto dan 3 file video. Alhamdulillah kemarin diterima oleh jaksa P21, tapi dengan beberapa catatan sih. Nah, Alhamdulillah sudah kita sukses untuk penggunaan alat bukti elektronik. Nah di kasus ini juga kami membuat terobosan terkait eh, apa keterangan ahli yang kami jadikan alat bukti surat. Ini semua adik-adik sudah belajar pidana dan hukum acara kan? Oh, belum belum bicara ya? Oh, sudah. Nah, kami juga buat terobosan bagaimana seorang ahli yang tidak bisa kami sempat untuk buat BAP atau berita acara pemeriksaan, itu dia membuat legal opini. Nah, legal opini ini yang tertuang dalam suatu tulisan, itulah yang kami jadikan alat bukti surat. Nah, ini juga kami bikin terobosan baru supaya ada lebih sedikit variatif dalam pelaksanaan penyidikan kami. Nah, ini jenis-jenis pelanggaran dan pasal sangkaan yang kami proses pada tahun ini di 2024. Ada 17 kasus, bahan peledak tanpa dokumen dan pelanggaran isi kapal dan penambangan pasir timah. Jangan kira penambangan pasir timah ini yang kasus 271 M ya, bukan. Ini penambangan pasir timah ini yang sekarang lagi heboh itu kan itu kasusnya kejaksaan. Itu bukan kasus kami, bukan yang ini ya. Kalau ini penambangan pasir timah ini terkait dengan sanksi administratif, bukan proses penyidikan. Next. Nah ini tadi yang cerita tentang perubahan paradigma sanksi dalam Undang-Undang CK. Lanjut aja. Nah kemudian semenjak tahun 2020 kita mencoba mengubah paradigma penyidikan. Yang dari awalnya itu hanya pelaku lapangan. Kita mau meningkat, naik level. Bagaimana kita menyidik korporasi, beneficial owner, ultimate beneficial owner. Ini yang kita sementara laksanakan. Alhamdulillah apa tahun 2000 tahun lalu itu kita telah melaksanakan penyidikan tidak hanya pelaku lapangan, sudah banyak lebih kepada beneficial owner-nya atau penerima manfaatnya. Nah, sebagai informasi juga ya di KKP di Dijen PSDKP itu penyidiknya itu mayoritas sebenarnya sarjana kelautan dan sarjana perikanan. Sarjana kelautan dan sarjana perikanan. Lebih banyak tahu teknis perikanan. Di SDKP itu kalau hitungannya sarjana hukum ya termasuk sedikit sarjana hukum. Apalagi yang terkait dengan hukum pidana. Masih sangat jarang di Dijen PSDKP. Makanya kami yang di Direktorat Penanganan Pelanggaran ini selalu memberikan pelatihan kompetensi terhadap para penyidik kami terkait dengan bagaimana perkembangan hukum material, bagaimana perkembangan hukum formil yang banyak telah berubah dengan putusan-putusan MK. Nah, itu selalu kami berikan materi peningkatan kompetensi kepada penyidik-penyidik yang ada di daerah. Next. Ini masuk ke materi inti kita tentang bagaimana TPP dengan TPPU. Nah, seperti yang ada dalam atur kegiatan ini, potensi kerugian hasil dari itu sebenarnya cukup banyak. Ini kegiatan perikanan itu kerap kali berkaitan dengan IUU fishing. Nah, implementasinya di lapangan, ketika kita menegakkan IUU fishing, itu biasa kita menyita kapal, merampas kapal, apalagi kapal asing kita rampas untuk dimanfaatkan kembali. Kalau dulu zamannya Bu Susi, itu rampas untuk ditenggelamkan. Kalau sekarang udah berubah, rampas untuk dimanfaatkan oleh kelompok nelayan. Kemudian ini juga hasil penangkapan ikan kemudian kita lelang itu sebenarnya belum menutupi kerugian negara belum menutupi. Apalagi ketika sampai tahapan proses akhir penegakan hukum di putusannya. Kadang-kala begini. Pernah saya menyidik di Kota Baru itu kita melaksanakan penyidikan dengan personil cuma 6 orang penyidik untuk menangani 12 kasus kapal.
Bayangkan luar biasa. Dan di Paris sempat ada konflik juga dengan para awak kapalnya sampai kantor kami mau dibakar. Karena itu hari memang kantor kami di Kota Baru itu cukup kecil. Nah, akhirnya kami minta bantuan dari kepolisian dari Angkatan Laut untuk pengamanan. Nah, endingnya itu putusannya, putusan pidana selain putusan pidana penjara, pidana dendanya itu hanya 15 juta. Hanya sedikit sekali, 15 juta. Nah, bayangkan dengan anggaran kos kami ketika melaksanakan penyidikan di lapangan. Itu minimal itu biaya ongkos kami kalau melaksanakan penyidikan di lapangan sampai 30 juta. Biaya per kasus. Biaya per kasusnya itu 30 juta. Nah, alhamdulillah setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja dan adanya perubahan paradigma penegakan hukum, tidak semua proses pelaksanaan penyidikan, tapi lebih kepada proses pengenaan sanksi administratif. Nah, pengenaan sanksi administratif itu simple, tidak melalui dari penyidik ke jaksa, enggak. 1 minggu selesai, hanya melalui pengawas perikanan dan ketetapan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan dengan denda yang cukup tinggi, banyak rumusnya, ada di peraturan PP 68 atau 86. Nah, itu cukup tinggi. Nah, itu perubahan paradigma yang baru. Nah, aku lanjut dengan terkait dengan TPPU. Nah, proses selama ini di sini belum dapat menguat aset-aset di baliknya yang sangat kompleks dan keseluruhan pihak yang terlibat dalam jaringan di dalamnya. Nah, sebagai informasi juga bahwa kegiatan IUU Fishing ini belum termasuk sebagai TOC, Transnational Organized Crime, atau kejahatan lintas negara. Nah, jalannya Bu Susi, IUU Fishing ini kita mau perjuangkan sebagai TOC. Nah, tapi forum TOC belum menetapkan bahwa IUU Fishing masuk TOC. Kenapa? Karena dulu kayaknya kita dulu salah strategi. Kalau kita bicara IUU Fishing di dunia internasional, itu lebih kepada bagaimana tata kelola perikanan. Sebenarnya yang harus kita bawa isu adalah isu terkait dengan fisheries crime, kejahatan perikanan. Tapi kejahatan perikanan di dunia internasional itu lebih kompleks, tidak hanya terkait dengan kejahatan tindak pidana perikanan, tapi lebih kompleks. Ada human traffickingnya, ada penyelundupan narkobanya, ada pidana korupsinya. Nah, inilah yang kembali coba kami perjuangkan di forum internasional supaya agar tindak pidana perikanan dengan membawa isu fisheries crime ditetapkan sebagai TOC. Nah, yang kuning inilah 3 alasan kami dari Kementerian Kelautan Perikanan mencoba mendorong IUU Fishing itu sebagai TOC. Nah, yang jelas dalam Undang-Undang TPPU itu tindak pidana perikanan, tindak pidana kelautan sudah dapat dijadikan sebagai predikat crime. Nah, 3 tahun lalu ada putusan, kan kalau tindak pidana pencucian uang itu penyidiknya itu hanya polisi, jaksa, BNN kalau tidak salah. Nah, padahal ini tindak pidana banyak ini, macam-macam. Ada tindak pidana bea cukai, ada tindak pidana kelautan, tindak pidana lingkungan hidup. Nah, akhirnya kami diinisiasi oleh PPATK, PPNS, termasuk PPNS dan PPNS KLHK, memohon untuk MK supaya kita ditambah kewenangan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Akhirnya ketok palu, jadi semua PPNS yang berasal dari tindak pidana asal sudah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Makanya sekarang ini PPATK itu kan lembaga yang mengurus TPPU ya. PPATK banyak melatih personil penyidik pegawai negeri sipil lintas kementerian untuk memahami bagaimana itu TPPU. Kita dilatih terus. Ini sebenarnya tinggal actionnya aja. Next. Ini yang seperti saya bilang tadi, kalau bicara kelautan perikanan di Undang-Undang TPPU itu ada di pasal 2 huruf Y, itu sudah bisa menjadi predikat crime. Nah, tentang bagaimana TPPU-nya ada di pasal 3, 4, atau 5. Modelnya ya ada layering macam-macam lah kalau model TPPU. Nanti aku bicarakan tentang kasusnya next. Ini dengan adanya kewenangan penambahan kewenangan kami terkait dengan undang-undang TPPU, maka harus ada juga perubahan paradigma. Kalau kita dulu follow the suspect, sekarang lebih kepada follow the money. Follow the suspect itu mengikuti kasus berdasarkan orangnya. Kalau di TPPU sekarang kita mengikuti kasus bagaimana berdasarkan aliran uangnya.
Nah, itulah follow the money. Next. Ini polis respon atas putusan MK terkait perluasan penyidikan TPPU. Kami melaksanakan penataan administrasi kewenangan PPNS, kemudian kami melaksanakan peningkatan kapasitas PPNS, memberikan pelatihan-pelatihan terkait TPPU, kemudian kami melaksanakan juga sosialisasi dan diseminasi. Oh ya, kami juga melaksanakan pengusulan pembentukan forum untuk penanganan TPPU. Next, udah ditegur Bu moderator nih. Next. Nah, ini optimalisasi kewenangan penyidikan TPPU pada bidang kelautan perikanan terkait IU fishing, DF, penyeludupan lobster dan pemanfaatan wilayah pesisir. Next. Nah, inilah kasus yang sementara kami tangani untuk bagaimana beranjak ke investigasi TPPU. Tahun 2022-2023 itu kami menguak tentang adanya pemalsuan dokumen di Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Pantura, pantai utara Jawa. Nah, pantai utara Jawa itu maksudnya itu di atas Jawa. Kalau pantai selatan itu di bawah. Nah, pantai utara Jawa ini ya dari Semarang sampai kepada Rembang. Nah, kasusnya itu kita lumayan cukup tuntas. Yang biasanya hanya pelaku lapangan ini kita sampai menyidik sampai 5. Pertama yang kita sidik itu nakoda kapal. Setelah kita investigasi nakoda kapal, masuk berkas perindik. Next step kita menyidik penyewa kapal. Next step lagi kita menyidik pengurus dokumen yang memalsukan. Ini kaki tangannya nih, pengurus dokumen. Next, kita menyidik yang keempat itu pemalsu dokumennya, pelaku utamanya yang memalsukan dokumen. Nah, ternyata di belakangnya semua itu ada oknum yang bermain, oknum dari personil kami sendiri di Kementerian Kelautan Perikanan, tapi bukan di pusat, dia yang ada di daerah. Nah, ternyata selama ini modusnya dia banyak memalsukan dokumen-dokumen terkait dengan izin penangkapan ikan kayak gitu. Nah, akhirnya kita kuak semua ini. Nah, kita sampai kepada tahapan koordinasi dengan PPTK. Kita sudah diberikan ada istilahnya itu kalau kita mau menginvestigasi keuangan TPPU, kita sudah diberikan LHA, laporan hasil analisa. Jadi kita sudah bisa kami sudah menerima bagaimana analisa transaksi keuangan target kami nih, si pelaku intelektual yang oknum KKP ini. Kami sudah bisa melihat transaksi keuangannya. Tapi bukan hanya transaksi keuangan dia, kami juga punya target-target lain yang mungkin aku sebaiknya saya tidak ceritakan dulu karena masih dalam proses. Sudah teridentifikasi kemana semuanya. Ini sebenarnya barang tinggal eksekusi sih untuk bagaimana mengungkap TPPU-nya. Next. Nah, itu sedikit saja dari, maaf kepanjangan Bu Moderator. Nanti mungkin lebih bagus di sesi diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Serif. Dari penjelasannya tadi kita bisa melihat bahwa permasalahan tindak pidana perikanan itu cukup kompleks dan ini merupakan bahan kajian yang sangat menarik, terutama buat adik-adik mahasiswa yang ingin berprofesi seperti Pak Serif atau mungkin nanti ingin meneliti mengenai perikanan, itu peluangnya masih sangat-sangat terbuka lebar. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Siapa tahu ada yang berkenan karena mumpung ada praktisinya yang datang dari KKP, kemudian ada mungkin keinginan untuk bertanya mengenai apapun terkait tindak pidana perikanan, pengawasannya, destructive fishing, IUU fishing, dan TPPU-nya sendiri, disilahkan. Ya, Brisa. Sebutkan nama biar ditahu oleh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan saya Ibrisa Sabrina Nadila, angkatan tahun 2021. Tadi telah dijelaskan bahwasanya PPNS telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Nah, setelah membaca undang-undang tentang perikanan, saya mengetahui bahwa ada 3
lembaga yang diberikan kewenangan tersebut, yakni TNI, kepolisian, dan PPNS itu sendiri. Pertanyaan saya kemudian adalah, apakah ada batasan kewenangan antara antara ketiga lembaga tersebut dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana kelautan dan perikanan? Dan pertanyaan saya yang kedua yakni, sebagai seorang praktisi, apakah ada kendala yang dihadapi oleh Bapak dalam melakukan penyidikan untuk mengatasi tindak pidana kelautan dan perikanan itu sendiri? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk sesi ini yang awalnya dulu, yang sesi pertama kita batasi 3 pertanyaan dulu, terus jawab oleh Pak Serif ya. Pertanyaan kedua tadi siapa? Yang tadi sebutkan namanya tidak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Alexander, salah satu mahasiswa yang saat ini menempuh di semester 6. Pertanyaan saya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pertanyaan Saudari Ibriza tadi, tetapi pertanyaan saya juga bergantung pada kewenangan dari pegawai PPPNS yang setelah ketok palunya Mahkamah Konstitusi itu dilakukan di tahun 2021, masih terdapat ketidakjelasan antara 3 instansi tersebut, dimulai dari TNI, Angkatan Laut, PPNS, dan juga kepolisian itu sendiri. Di mana lebih lanjut antara undang-undang tindak pidana perikanan dan juga undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang itu sebenarnya sudah diselesaikan melalui putusan tersebut, tetapi pegawai PPATK sendiri pun yang di sini saya melihat masih kurang mengoptimalkan antara pembagian tugas dari ketiga instansi tersebut. Pun kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani oleh ketiga lembaga tersebut masih terkendala. Di sini kami beruntungnya telah dihadapkan dengan salah satu praktisi yang datang langsung dari PPNS di bidang perikanan dan kelautan. Pun hal yang sama akan kembali saya tanyakan, sebenarnya bagaimana standarisasi atau pembagian tugas ya yang kita ketahui di Indonesia cukup mengenal bagaimana sistem pembagian tugas antara lembaga-lembaga negara yang fokus penyelesaian suatu perkaranya itu berada di dimensi yang sama. Mungkin itu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir, ada pertanyaan lagi? Atau cukup 2 dulu? Tes. Terima kasih Ade Idris sama Ade Sadar, ini terkait dengan kewenangan ya. Memang apa, kalau kita bicara step by step ya tentang Undang-Undang Perikanan dulu. Di Undang-Undang Perikanan itu ada 3 kewenangan penegak hukum: polisi, PPNS Perikanan, dan TNI Angkatan Laut. Di KUHAP hanya 2 kan, penyidik. Yang dikenal penyidik itu di KUHAP PPNS sampai penyidik Polri sama penyidik pegawai negeri sipil. Nah, TNI mendapatkan wewenang penyidikan itu memang dalam undang-undang tertentu. Salah satunya adalah Undang-Undang Perikanan. Nah, batasan kewenangannya tadi yang seperti saya bilang tadi. Kalau kewenangan penyidikannya TNI Angkatan Laut itu dia ketika terjadi lokus deliknya di wilayah zona ekonomi eksklusif. Lokus deliknya terjadi di wilayah zona ekonomi eksklusif. Ke bawah, di bawah zona ekonomi eksklusif, misalnya laut teritorial apa semua, itu tidak masuk. Nah, kemudian zona ekonomi eksklusif itu ya 24 mil ke atas ya, ditarik dari garis pantai. Kemudian wilayah kewenangannya penyidik Polri itu di wilayah laut teritorial, mulai dari garis pantai itu 0 sampai 12 mil. Nah, kalau di darat, misalnya terjadi tindak pidana perikanan, terolah kalau di darat terkait dengan budidaya ataupun terkait dengan penyidik Polri masih bisa. Nah, kalau di Polri itu kalau misalnya yang tindak pidana perikanan yang terjadi di laut biasanya ditangani oleh Ditpolair Baharkam Polri. Kalau di darat, apalagi kalau terkait dengan lobster itu ditangani oleh
Bareskrim. Nah, di Polri itu kan ada ada beberapa eselon 1, setingkat eselon 1, ada Baharkam yang membawahi Direktorat Polisi Air, kemudian ada Bareskrim. Nah, yang di darat ini itu banyak ditangani oleh Bareskrim. Nah, di mana posisi kami penyidik kelautan dan perikanan? Kami kalau di laut ya kami ambil semua dari laut teritorial sampai dengan wilayah ZE. Begitu pula dengan di darat. Itu juga merupakan kewenangan kami. Nah, tadi adik sadar juga tanya bagaimana batasan kewenangan, sebenarnya mirip-mirip juga. Tapi ketika dihubungkan batasan kewenangan pencucian uang, semua bisa. PPNS bisa, kemudian TNI Angkatan Laut bisa, kemudian polisi bisa. Tapi dengan predikat crime tindak pidana perikanan ya. Nah, kalau polisi kan itu dia multitask atau banyak kewenangannya, tidak hanya terkait dengan tindak pidana perikanan. Banyak kan tindak pidana korupsi ya, dia bisa semua. Nah, PPATK di sini itu sebenarnya sudah berperan aktif deh. PPATK itu sangat gencar melaksanakan pelatihan-pelatihan bagaimana penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada personil-personil PPNS kementerian, KLHK, Bea Cukai. Kami sering sekali dapat undangan. Sampai biasa udah ini pelatihan TPPU lagi, TPPU lagi. Sebenarnya sudah sangat masif pelatihan-pelatihan terkait dengan TPPU. Ini sekarang ini ranahnya lebih kepada implementasi, action. Nah, di KLHK sudah mulai action untuk pelaksanaan penyidikan TPPU. Di kami di Kelautan Perikanan juga, insya Allah kami sudah dalam proses investigasi meskipun belum sprindik ya. Sprindik itu kan istilahnya start awal proses penyidikan. Start awal proses penyidikan. Kalau sebelum sprindik itu kita masih pendalaman investigasi. Nah, kami masih berada dalam tahapan masih investigasi dulu supaya ke depan pada saat penyidikan itu lebih bagus lagi. Nah, dan sebagai tambahan juga bahwa kalau terkait dengan tindak pidana perikanan itu seperti jangan kira seperti hukum acaranya seperti di KUHP. Ada hal-hal yang leg spesialis, ada hal yang berbeda. Paling krusial yang berbeda itu terkait dengan masa waktu penyidikan. Masa waktu tindak pidana perikanan itu masa waktu penyidikannya itu hanya 30 hari. Nah, kalau di KUHP itu tidak ada masa waktu penyidikan, yang ada masa waktu penahanan terhadap tersangka. Di kami mengenal masa waktu penyidikan dan masa waktu penahanan tersangka. Nah, 30 hari. Kemudian bedanya juga di kami itu punya di tindak pidana perikanan itu punya juga pengadilan perikanan, tapi tidak tersebar di seluruh Indonesia. Hanya ada 10 pengadilan perikanan. Kalau di wilayah Sulawesi itu ada pengadilan perikanan Bitung. Nah, unsur pengadilan perikanan itu ada 2 hakim ad hoc-nya. 2 hakim ad hoc kayak tipikor, mirip tipikor kan? Nah, 2 hakim ad hoc. Nah, itu yang agak sedikit berbeda. Itu yang biasa menjadi kendala ketika kami mau laksanakan penyidikan. Biasa terkendala masalah waktu penyidikannya. Nah, ini juga yang menarik. Tadi kan seolah-olah ini di laut ini banyak banget ya aparat. Betul, memang di laut itu banyak sekali aparat penegak hukum. Karena sistem hukum kita itu mengenal multi agensi, multitask. Banyak aparat. Kalau di laut itu selain ada KKP dengan PSDKP-nya, ada juga Polair kan, Polair Baharkam, ada juga TNI. Belum lagi ketika kita bicara tentang tindak pidana bea cukai, bea cukai juga punya kewenangan di laut. Ada juga kapal pengawasnya. Belum lagi ketika bicara imigrasi, ada juga. Ketika berbicara tentang undang-undang pelayaran dengan KPLP-nya, ada juga di situ aparat penegak hukum. Belum ketika berbicara tentang Bakamlah, Badan Keamanan Laut, ada juga di situ. Nah, isu terkini yang saat ini kami kemarin beberapa 2 hari lalu kami sempat ke DPR. Sementara ada pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang Kelautan. Jadi isunya sekarang itu single agency multitask. Jadi semua terangkum dalam Badan Keamanan Laut. Tapi ini masih menjadi masih panjang perguliran isunya. Apakah masih status quo dengan multi agensi atau kedepannya terkait dengan single agency. Nah, ini adik-adik kalau biasanya di PSDKP itu kalau ada mahasiswa meneliti itu apalagi yang terkait pidana biasanya disposisinya itu ke saya. Selama saya
berkarir di PSDKP, seingat saya baru 2 yang meneliti nih khusus pidana perikanan ya. Karena kalau kalau tentang konservasi sama Bu dosen ini ya bukan ke PSDKP, dia larinya ke bagian penataan ruang laut. Tapi kalau yang terkait dengan penegakan hukum kan biasa larinya ke PSDKP minta datanya. Seingatku baru 2 yang mahasiswa hukum Unhas yang melaksanakan penelitian tentang illegal fishing, destructive fishing. Padahal ini hal yang sangat menarik loh. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak. Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari Pak ataupun yang dari ruang Zoom? Jika ada pertanyaan bisa raise hand atau via chat juga bisa. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup demikian. Jadi dapat dilihat bahwa dari penjelasan oleh Pak Syarif ini bahwa sangat kompleks permasalahan tindak pidana perikanan yang memang masih menjadi bahan yang bagus untuk menjadi bahan kajian, untuk bahan teliti maupun untuk adik-adik teliti mungkin untuk skripsinya kah atau misalnya tulisan ilmu lainnya ini sangat berpeluang dan masih banyak datanya yang masih fresh dibandingkan dengan kemungkinan tindak pidana yang lain. Jadi terutama yang mungkin berkaitan tadi yang sudah dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uangnya, kemudian terkait dengan human traffickingnya ataupun destructive fishingnya, termasuk setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja bagaimana. Jadi memang masih terbuka lebar untuk kita bisa melakukan penelitian di situ. Nah, untuk itu saya akhiri kegiatan kuliah umum pada hari ini dan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Pak Serif untuk kehadirannya berkenan hadir pada adik-adik dan semua pihak yang terlibat dan saya kembalikan kepada Ibu Nadia selaku MC. Baik, terima kasih pada Bapak Syarif Maroni, SHMH, atas pemaparan materi yang sangat menarik mengenai mengungkap tindak pidana kelautan dan perikanan serta korelasi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada moderator kita, Ibu Dr. Triveni Widayanti SHMH, yang telah memandu acara inti kuliah umum sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, acara selanjutnya ialah penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber kita, Bapak Syarif Maroni SHMH, oleh moderator kita, Ibu Dr. Triveni Widayanti SHMH, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
Demikian acara kuliah umum pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang bergabung baik melalui Zoom maupun yang berada di ruang video conference Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kami selaku panitia memohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara kuliah umum ini berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.